Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la khawla wa la quwata illa billah. Alhamdulillah, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan malam yang berbahagia ini, Allah mudahkan langkah kita. Bersama-sama kita bisa hadir, bisa memenuhi jamuan istimewa, undangan yang disediakan oleh Allah. Bisa melaksanakan sholat isya, kita lanjutkan dengan sholat tarawih. Mudah-mudahan ibadah kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita semua yang hadir di majelis ini, hidup kita semua diselamatkan, dimuliakan dan dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan membicarakan tentang Al-Quran. Dzalikal kitabu la raiba fih. Jadi Al-Quran ini tidak ada keraguan-raguan di dalamnya. Diturunkan oleh Allah sebagai petunjuk. Bagi siapa? Bagi orang yang menginginkan hidup dalam kemuliaan, yaitu menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu, ketika Allah menyampaikan dalam firman ini bahwa kitab Al-Quran itu tidak ada keraguan-raguan, sebab pertama ada jaminan dari Allah bahwa Allah yang menurunkan Al-Quran dan Allah sendiri yang menjaganya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Kebenaran yang betul-betul datang dari Allah, bukan hanya isinya, tetapi proses turunnya Al-Quran itu dijamin oleh Allah dengan terang benderang sebagai sebuah kenyataan kebenaran yang sulit untuk bisa dibantahkan. Panjenengan bisa pirsani di Quran surat ke-17, surat Al-Isra, ayatnya ayat 105. Di situ dengan sangat jelas Allah tunjukkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa bil haqqi anzalnahu wa bil haqqi nazal. Wa ma arsalnaka illa mubasysyiran wa nadhira. Jadi di ayat ini Allah tegaskan, Allah menurunkan Al-Quran dengan cara yang benar. Dan semua ayat-ayat Al-Quran itu isinya adalah kebenaran. Proses turunnya benar, isinya juga benar. Sekedar contoh. Quran surat kedua, surat Al-Baqarah, ayatnya ayat 144, terang benderang. Kapan surat ini diturunkan? Tahun kedua Hijriah. Bulan apa? Bulan Rajab. Tanggal berapa? Sekitar 15 Rajab, pertengahan bulan Rajab. Kenapa ayat ini diturunkan? Sebab ketika Nabi di Madinah, kiblat sholatnya tidak ke Ka'bah, tapi ke Baitul Maqdis di Palestina. Nabi rindu kampung halaman.
Lebih-lebih Nabi rindu berkiblat ke Ka'bah. Sekian waktu kalau sholat itu menghadap ke Baitul Maqdis di Palestina, maka sering Nabi itu menengadah ke langit. Terus dijawab oleh Allah, qad naro taqalluba wajhika fis sama. Sungguh, saya sering melihat engkau menengadah ke langit. Tanpa minta pun aku mengerti betapa kerinduan yang dalam, betapa keinginan kembali berkiblat ke Ka'bah. Maka dijawab oleh Allah di tahun kedua Hijriah itu, di pertengahan bulan Rajab, qad naro taqalluba wajhika fis sama. Falan walliyannaka kiblatan tardoha fawalli wajhaka syatrul masjidil haram wa khaitsuma kuntum fawallu wujuhakum syatra. Maka kiblat sekarang dikembalikan oleh Allah, kalau sholat tidak ke Baitul Maqdis di Palestina, tapi kembali ke Ka'bah. Proses turunnya diturunkan dengan cara yang benar. Yang kedua tadi apa? Isinya dijamin kebenaran. Contoh, Quran surat ke-10, surat Yunus ayat 92. Fal yauma nunajjika bibadanika. Dan saya utuhkan badannya. Badannya siapa? Fir'aun. Dulu para mufassir itu sempat tidak berani dengan garansi utuh. Kenapa? Fir'aun itu kalau diruntut hidupnya saja jauh dari Masehi, 4.000 tahun sebelum Masehi. Tapi Quran memberikan pernyataan bahwa jasadnya Fir'aun itu utuh. Supaya jadi pelajaran. Ada orang yang dengan segala kesombongannya mengklaim dirinya, ana rabbukumul a'la. Saya Tuhanmu yang paling tinggi. Dan itu dijadikan pelajaran oleh Allah. Apa yang terjadi? Ketika Perancis menguasai Mesir, yang berkuasa di Perancis itu Napoleon Bonaparte, dan mengutus sepupunya namanya Louis Napoleon. Louis Napoleon itu kemudian memilih seorang arkeolog dari Perancis namanya Champollion. Ketika berada di Mesir, Champollion itu kemudian keliling. Karena di Mesir itu kaya akan situs-situs sejarah, piramida-piramida yang menjulang. Mereka keliling dan ditemani oleh seorang arkeolog asli Mesir. Namanya Ahmad Muhammad Abdirrasul. Ahmad Muhammad Abdirrasul itu keliling di Kairo, ternyata di sebuah desa di pinggiran Kairo, namanya itu Desa Rasid. Di Desa Rasid itu ditemukan sebuah batu. Maka orang Prancis nyebutnya dengan Rosetta Stone. Jadi aslinya itu batu yang ditemukan di Desa Rasid. Dari batu itu kemudian terkuak semacam katalog yang menjadi pembuka dari coretan-coretan di piramida yang menjulang, yang selama ini membisu. Sekarang membuka diri. Kemudian bertutur dari tulisan itu bisa terbaca, di piramida ini disemayamkan mumi ini, dan apa yang terjadi? Ternyata ditemukan 2 kapal penuh yang isinya mumi dari 32 dinasti di Mesir, dari hulu ke hilir. Masya Allah, 32 dinasti. Bukan 32 raja, 32 mumi, tapi 32 dinasti. Panjenengan bisa bayangkan satu dinasti itu berapa? Sampai yang menarik, ada satu mumi yang seperti digambarkan di Al-Quran, yang posisinya acak-acakan, dengan wajah menganga mengerikan. Seperti apa itu Pak? Orang yang ngeri menghadapi sakaratul maut yang luar biasa itu. Itulah yang kemudian diidentifikasi namanya Ramses II. Dan Ramses II itu adalah Parao atau Fir'aun yang diceritakan, dikisahkan di Al-Quran pada zaman Nabi Harun dan Nabi Musa. Yang didakwahi dia tidak ada lain adalah
ayahnya Nabi Musa, meskipun ayah angkat. Karena Nabi Musa diambil anak oleh Fir'aun, di mana lewat kelembutan seorang wanita namanya Asia. Kemudian Nabi Musa berdakwah kepada ayah angkatnya, sampai kemudian apa yang terjadi, Nabi Musa harus dibinasakan ketika melewati Laut Merah atas izin Allah. Laut terbelah, Nabi Musa bisa melewatinya, dan ketika Fir'aun mengikutinya, maka Fir'aun tenggelam. Maka tenggelamnya Fir'aun itu menjadi tanda yang berbeda dengan mumi-mumi yang lain yang rapi yang ditemukan di piramida, di altar piramida itu. Dan itulah yang ditunjukkan oleh Al-Quran. Apa tadi? Fal yauma nunajjika bibadanika. Inilah yang ditunjukkan Al-Quran, bahwa Al-Quran itu diturunkan Allah, Al-Quran itu dijamin orisinilitasnya, Al-Quran itu dijamin kebenarannya. Dengan cara apa? Allah tunjukkan. Sistematika Al-Quran saja itu sulit untuk terbantahkan. Di Al-Quran dinyatakan siapa yang tidak percaya Al-Quran dimasukkan ke dalam neraka syaqor. Kemudian apa penjelasan Al-Quran? Masalakakum fi syaqor alaiha tis'ata asaroh. Di dalamnya ada 19. Dulu para mufassir menerjemahkan 19 itu 19 malaikat yang menjaga neraka syaqor. Ternyata bukan hanya di akhirat. Di dunia ini Al-Quran dijaga postulat sistem 19. Dari mana 19 itu? Ternyata rangkaian kalimat Bismillahirrahmanirrahim itu disusun dari 19 huruf. Dan ternyata itu ketika diteliti, ada seorang mu'alaf namanya Rosad Khalifah. 4 tahun berhadapan dengan komputer, memasukkan huruf demi huruf ke dalam Al-Quran, kemudian ditabulasi. Dia ditemani oleh istrinya. Telaten 4 tahun. Kenapa? Tergelitik dengan ayat Al-Quran, di mana coba ada ayat-ayat atau surat-surat di Al-Quran yang diawali dari potongan-potongan huruf. Contoh surat Al-Baqarah diawali apa itu Bu? Alif, Lam, Mim. Jumhur mufassir, mayoritas ulama tafsir, standar Departemen Agama sepakat. Apa artinya Bu? Hanya Allah yang tahu artinya. Meskipun ada riwayat Ibnu Abbas, tapi ini kurang populer. Ada yang semua itu dimaknai, semua ditafsirkan. Contoh Alif Lam Mim itu penggalan dari Asmaul Husna. Atau bahkan Alif Lam Mim itu, alifnya itu penggalan dari kata Allah. Lamnya Jibril, mimnya Muhammad. Dzalikal kitabul la raiba fi. Sebelum menjelaskan Al-Quran maka ditunjukkan bahwa Al-Quran itu dari Allah. Allah, lamnya Jibril. Kemudian disampaikanlah lewat malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad untuk diajarkan kepada kita semua, dzalikal kitabul la raiba fi. Yang kedua, ketika ada potongan-potongan huruf itu, di samping dimaknai menurut Ibnu Abbas itu Asmaul Husna atau potongan-potongan kalimat bermakna, yang kedua ini adalah semacam pengantar. Bahwa setiap ada potongan-potongan huruf itu ada sesuatu yang dahsyat. Apa sesuatu yang dahsyat? Sesuatu yang dahsyat itu adalah petunjuknya Allah, yaitu Al-Quran. Maka coba panjenengan rasakan. Setelah Alif Lam Mim, lanjutannya pasti Al-Quran. Dzalikal kitabul la raiba fi. Setelah Yasin, lanjutannya wal Qur'anil Hakim. Jadi Allah memberikan pengantar. Setelah ini ada sesuatu yang dahsyat, yang luar biasa. Apa itu? Al-Quran. Coba surat ke-20. Toha. Apa lanjutannya? Ma angzalna alaikal Qur'ana litasko.
Diturunkannya Al-Quran itu bikin engkau bahagia. Karena di ayat itu, diturunkannya Al-Quran itu bukan membuat engkau repot, bukan membuat engkau susah. Apa yang menjadikan kita tidak susah dan repot? Berarti dengan Al-Quran itu Allah antarkan kita menuju kebahagiaan. Jadi setelah potongan-potongan itu pasti sesuatu yang dahsyat dan Al-Quran. Nah, ibu bapak jamaah, ternyata Allah jaga. Kenapa kita tidak ragu-ragu? Coba, alif itu sama Rosad Khalifah dihitung. Alifnya ada berapa? Karena beliau bertanya, loh kalau hanya Allah yang tahu artinya, kenapa harus dimunculkan? Tidak ditarik saja. Dihilangkan kok tidak ada pengaruhnya. Karena hanya Allah yang tahu artinya. Ternyata tidak bisa. Karena begitu itu diambil, maka sistem 19 akan timpang. Jadi ketika alifnya dihitung, habis dibagi 19. Lamnya dihitung, habis dibagi 19. Mimnya dihitung, habis dibagi 19. Surat Qaf, Qafnya dihitung. Qafnya itu ada 57. 57 habis dibagi 19. Surat Asy-Syu'ara dicek lagi, dihitung Qafnya. Qafnya juga ada 57. Padahal Quran surat Asy-Syu'ara itu 2,5 kali panjangnya surat Qaf. Tapi dihitung ada 57 Qafnya. Maka 57 tambah 57, 114. 114 habis dibagi 19. Surat di Al-Quran ada 114. Bismillah di awal surat itu ada 113. Karena ada satu surat yang tidak diawali Bismillah. Surat ke-9, surat At-Taubah. Berarti tidak habis dibagi 19. Ternyata ada satu surat yang Bismillahnya 2. Surat ke-27. Waktu Nabi Sulaiman berdakwah, kirim surat ke Ratu Balkis, Nabi Sulaiman tulis, innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Jadi bismillahnya klub, tidak 113 tapi 114. Yang menarik, yang tidak ada bismillahnya surat ke-9. Yang ada bismillahnya 2, surat ke-27. Dari 9 ke 27, 19. Masya Allah. Diteliti lagi, ternyata Allah itu ketika mengkisahkan kaumnya Nabi Lut, itu menggunakan kata Qaf semua. Qaumul Lut. Tapi ternyata ada satu yang oleh Allah diperkecualikan, tidak menggunakan Qaumul Lut, tapi menggunakan kata Ikhwanul Lut. Masya Allah. Coba itu kalau pakai Qaumul Lut juga, maka Qafnya tidak 57, tapi 58. Kalau 58 tidak habis dibagi 19. Itulah yang ditunjukkan oleh Allah. Bahwa Allah yang menurunkan Al-Quran. Dan ketika kita bicara i'jazul Quran, kemujizatan Al-Quran, maka satu demi satu akan dibongkar, ditunjukkan oleh Allah. Quran memang bukan ilmu pengetahuan, tapi ternyata Al-Quran banyak memberikan koreksi-koreksi terhadap ilmu pengetahuan. Luar biasa, Quran memang bukan ilmu antropologi, tetapi ternyata Quran banyak memberikan koreksi-koreksi tentang betapa banyak fakta-fakta yang tidak faktual, yang kemudian justru sumbernya itu ditemukan kebenarannya lewat Al-Quran. Inilah yang ditunjukkan oleh Allah, dan dengan ini kita menjadi mulia. Coba panjenengan pirsani, Quran surat ke-17 ayatnya ayat 107. Apa yang digambarkan oleh Allah kepada kita? Kul aminu bihi. Katakan Muhammad, berimanlah kamu dengan Al-Quran. Percaya dengan Al-Quran. Ikuti petunjuk Allah dengan Al-Quran itu. Kul aminu bihi aula tu'minu. Atau kalian kalau tidak mau percaya silahkan. Tidak ada pengaruhnya bagi Allah. Tapi Allah menunjukkan innalladzina utul ilma. Sesungguhnya orang-orang yang diberikan hikmah ilmu oleh Allah. Idza yutsla alaihim. Apabila orang-orang terdahulu. Apabila dibacakan Al-Quran. Apabila dibacakan ayat-ayat Allah. Yakhiruna lil adqani sujada. Mereka akan menyungkur, mereka akan sujud,
Mereka akan memilih jalan kemuliaan. Mereka akan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab hanya dengan ketaatan kepada Allah inilah kita akan mendapatkan keberuntungan dan kebahagiaan kehidupan. Mudah-mudahan umur kita ini barokah. Allah berikan kesempatan berharga. Kita berada di tengah-tengah bulan Ramadan, bulan yang istimewa. Tadi di pengantar sudah disampaikan oleh Ustadz bahwa Allah memuliakan kita. Ada malam kemuliaan, di mana malam kemuliaan itu lebih berharga, lebih baik daripada 1000 bulan. Mana yang bisa mengantarkan hidup kita mulia, kecuali kita merawat dan menjaga malam-malam kita. Maka di surat Al-Lail itu, di surat Al-Fajr itu, wal fajr walayalin asr. Demi waktu fajar, orang yang sukses tidak kehilangan waktu fajar dengan rukuk dan sujud kepada Allah. Ayat yang kedua apa? Walayalin asr. Demi malam yang 10. Apa malam yang 10 itu? Sebagian ulama tafsir memaknai malam 10 itu adalah malam 10 akhir di bulan Ramadan. Karena Allah menempatkan di malam-malam itu ada yang namanya malam kemuliaan Lailatul Qadar. Atani Jibril faqala ya Muhammad isma syi'ta fa innaka mayyitun wa akhbib mam syi'ta fa innaka mufarikun wa amal ma syi'ta fa innaka majzum bi wa lam anna syarafal mu'minin qiyamuhu bil lail wa izzuhu istighfanu anin nas. Allah utus malaikat Jibril datangi Nabi Muhammad. Sampaikan apa yang disampaikan. Sampaikan Muhammad kepada umatmu, isma syi'ta, silakan hidup sesuka kalian. Tapi ingat fa innaka mayyitun, kita semua pasti akan mati. Yang kedua apa? Wa akhbib mam syi'ta, silakan cinta apa saja di dunia ini. Tapi ingat, apapun yang kita cintai ini, tanpa ketaatan dan keyakinan kepada Allah, pasti akan berpisah dengan kita. Yang ketiga apa? Wa'mal masyita. Berbuatlah di dunia ini semau-mau kita, tapi ingat, apapun yang kita lakukan pasti akan diminta pertanggung jawaban. Ada derajat kemuliaan yang ditunjukkan oleh Allah. Wa'lam, ketahuilah, annas syarafal mu'minin, sesungguhnya kemuliaan hidup bagi orang yang beriman kepada Allah, tandanya 2. Apa yang bikin hidup kita mulia? Pertama, qiyamuhu billail. Orang yang tidak kehilangan sepertiga malam terakhir dari waktu yang disediakan oleh Allah. Dan itu dididikkan oleh Allah dengan Ramadan penuh kemuliaan. Siangnya dimuliakan dengan siyamur Ramadan, malamnya dimuliakan dengan qiyamur Ramadan. Menghidupkan malam-malamnya dengan rukuk dan sujud, berzikir, tilawatil Quran. Mudah-mudahan Allah memberikan keberuntungan dan kebahagiaan sempurna dunia sampai dengan akhirat. Akhirnya ini saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan, dan tidak lupa setiap majelis kita mohon kepada Allah mudah-mudahan umur kita ini barokah. Allahumma ja'al awwala hadza yauma salahah wa awsatuhu falahah wa akhiruhu najahah wa as'aluka khairat dunya wal akhirah. Allahumma ja'al awwala hadza yauma salahah wa awsatuhu falahah wa akhiruhu najahah wa as'aluka khairat dunya wal akhirah. Allahumma ja'al awwala hadza yauma salahah wa awsatuhu falahah wa akhiruhu najahah wa as'aluka khairat dunya wal akhirah. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghits aslih li sa'ni kullahu wa la taqilni ila nafsi tarfata aini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih atas segala perhatian. Subhanaka